Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video kali ini kita membahas terkait dengan berita terkait verifikasi ulang data honorer K2. Apa penyebabnya? Kita bahas di video ini. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan verifikasi dan validasi data tenaga honorer. Termasuk diantaranya adalah data honorer K2. Jadi tentu hal ini bisa dibilang kabar buruk, bisa juga mungkin dikatakan kabar yang baik bagi rekan-rekan honorer yang memang termasuk dalam kategori kedua, akan tetapi tidak berhasil atau selama ini tercecer dari database K2. Nah, rekan-rekan sekalian, Panselnas CSN hingga saat ini belum menetapkan jadwal pendaftaran P3K 2024 dan CPNS 2024. Baru pendaftaran CPNS formasi sekolah kedinasan yang telah dibuka sejak tanggal 15 Mei hingga dengan 13 Juni 2024 mendatang. Adapun untuk pendaftaran CPNS non sekolah kedinasan dan P3K bagi tenaga honorer di seluruh instansi, Menpan sudah menargetkan akan dibuka pada bulan Juni, paling lambat bulan Juli mendatang. Nah, Kepala BKD Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Taufik Priyono mengaku mendapat kabar bahwa pendaftaran P3K itu akan dimulai pada Juni tahun 2024. Artinya pada bulan ini pendaftaran P3K akan segera dibuka. Tentu jadwal mengenai pendaftaran CPNS sendiri sesuai dengan kabarnya akan diterima pada bulan Agustus 2024. Jadi sesuai dengan apa yang dikatakan Kepala BKD di Kota Mataram ini, ternyata pendaftaran P3K akan dibuka terlebih dahulu, lalu kemudian disusul oleh pendaftaran CPNS. Tetapi untuk tanggal pastinya pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut. Nah, rekan-rekan sekalian, ia juga menyebutkan bahwa jumlah formasi CPNS dan P3K untuk Kota Mataram sendiri yakni berjumlah 676. Jadi rekan-rekan sekalian, sebenarnya untuk masing-masing jumlah formasi, semua daerah sudah mengetahui berapa jumlah formasi tahun 2024 yang sudah ditetapkan oleh Kemenpan RB. Jadi masing-masing daerah sudah ada target formasi yang akan dibuka pada penerimaan P3K 2024 ini. Jadi rekan-rekan bisa mengecek secara langsung apakah di daerah rekan-rekan ada formasi dibuka atau seperti apa. Nah, formasi P3K sendiri untuk masing-masing daerah itu sebenarnya dikhususkan untuk para tenaga honorer. Namun rupanya tidak semua daerah mengusulkan usulan formasi P3K. Tentu hal ini merugikan para rekan-rekan honorer yang memang diberikan jalan untuk merubah nasibnya melalui jalur P3K. Kepala BKD ini menyebutkan bahwa saat ini sedang dilakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap formasi yang sudah ada, sesuai dengan perubahan yang disampaikan dalam rakor bersama Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan. Selain itu, juga sedang dilakukan verifikasi kembali terhadap perubahan dan penyesuaian data honorer kategori 2. Nah, ini yang penting rekan-rekan sekalian. Ternyata Kepala BKD ini sudah menyatakan bahwa data honorer K2 itu kembali dilakukan verifikasi dan validasi. Namun setelah diverifikasi langsung ke masing-masing dinas, ternyata ada yang sudah lulus duluan, jadi itu yang kita alihkan agar formasi P3K tidak hilang. Kegiatan verifikasi ini ditargetkan rampung pekan depan atau sebelum tahapan rekrutmen P3K dimulai. Untuk verifikasi dan revisi itu kita lakukan hanya pada formasi P3K. Sedangkan untuk formasi CPNS sudah final, tidak ada masalah. Jadi rekan-rekan sekalian, dari informasi ini ternyata yang melakukan verifikasi dan validasi data honorer K2 ini adalah instansi yang bersangkutan ya, Pemda yang bersangkutan yang melakukan verifikasi terhadap data honorer K2. Jadi untuk Pemda Mataram sendiri sudah untuk K2 itu tersisa 340 orang dan sedang dilakukan verifikasi kembali
dan penyesuaian data tenaga honorer K2. Jadi mungkin sudah cukup jelas rekan-rekan bahwa verifikasi dan validasi honorer K2 ini dilakukan instansi Kota Mataram. Nah, tidak menutup kemungkinan di masing-masing instansi daerah termasuk di instansi rekan-rekan sekalian juga dilakukan verifikasi ulang data honorer K2. Namun yang pastinya saat ini Kemenpan-RB bersama BKN memang sedang melakukan verifikasi dan validasi. Jadi tidak menutup kemungkinan data honorer bodong pada database BKN sesuai dengan hasil verifikasi itu akan ketahuan ya. Mudah-mudahan saja kegiatan verbal itu tidak merugikan para tenaga honorer termasuk honorer K2 maupun non K2. Demikian informasi kali ini. Jika ada tanggapan dan pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.